datang silaturahim sekaligus juga terima kasih buat Kang KDM. Nah, makanya Pak, lain kali kalau mau bercanda itu lihat-lihat situasi gitu loh ya. Apalagi bercandain seseorang figur yang sedang naik daun, yang sedang dipuji oleh banyak masyarakat karena kinerjanya bagus. Apapun bercandaan kita itu akan menjadi bumerang ya. Ini diambil hikmah lah. Lain kali kalau mau bercandain seseorang tuh dilihat-lihat dulu situasinya seperti apa. Kang Deddy itu orangnya wise, bijaksana. Mau diomongin seperti apapun dia hanya ketawa dan tersenyum karena dalam pikirannya Kang Deddy itu adalah kerja untuk masyarakat. Jadi begitu dibilang dia gubernur konten, dia hanya ketawa aja, walaupun itu hanya bercanda. Saudara Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa program pembinaan karakter. Nah, kalau ini kurang setuju dengan kebijakannya Bapak Deddy Mulyadi ya. Menurut kita guru yang malas atau ASN secara umum yang malas itu bukan karena dia itu kurang pendidikan tegas ala militer, tapi karena dia ini kurangnya reward and punishment, Pak. Jadi dia ini penghargaannya kurang, ada guru-guru yang masih honor, gajinya masih kecil, atau ASN yang masih honor, sehingga mereka itu nggak begitu termotivasi. Nah, buat yang udah ASN, penyebab mereka malas ini tuh karena mereka itu kurangnya hukuman, kurangnya punishment. Jadi ketika misalkan mereka melanggar ya, hukumannya nggak berat gitu. Jadi diulangin lagi, ketika melanggar lagi hukumannya nggak berat, diulangin lagi. Coba itunya ditegasin. Honor diangkat misalkan supaya dia dapat gaji yang layak, jadi dia biar semangat. Dan kalau untuk yang PNS malas-malasan dihukum seberat-beratnya, kalau malas 1, 2, 3 kali dipecat misalkan. PNS itu kan susah banget dipecatnya, itu yang buat mereka nggak termotivasi. Kabar Ono Surono yang menyebut Deddy Mulyadi terancam diberhentikan sebagai gubernur. Siapa sih yang nggak kenal dengan Deddy Mulyadi? Dan Deddy Mulyadi ini adalah salah satu tokoh yang ada di Indonesia dari gubernur ya. Dia sangat hebat dan selalu lugas dalam berbicara. Dan dia diduga kandidat kuat besok untuk jadi presiden. Dan kali ini Deddy dihujat karena dia pernyataan yang kontroversi tentang vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Dan kita akan membahas kenapa Deddy ini selalu trending ya, dan ini penting, ada 3 pelajaran penting yang bisa dipetik bagi konten kreator ya, dari sosok seorang Deddy Mulyadi ini. Deddy Mulyadi ini di YouTube-nya saja itu gajinya bukan lagi ratusan juta guys. Yang pertama yang perlu dicontek dari Deddy ini adalah authentic, magnet viewers. Jadi tampil apa adanya, gaya bicara khas daerah, pakaian sederhana dan interaksi natural dengan rakyat kecil. Ini bikin menonton mereka dekat dengan Deddy dan percaya. Jadilah dirimu sendiri ya, jadi konten jujur, tulus, lebih kuat daripada yang terlalu dipoles. Jangan terlalu dipoles. Yang kedua, konsisten dengan nilai dan misi kontennya. Selalu membawa pesan sosial, bantu orang, angkat budaya lokal, dan bangun empati. Itu jadi ciri khas yang mudah untuk dikenali. Pelajaran, temukan nilai, inti, atau misi kontenmu ya. Fokus pada satu pesan yang terus diulang akan membangun identitas yang kuat. Kemudian yang ketiga, gabungkan ya aksi nyata dan cerita menyentuh. Jadi tak hanya bicara ya, dia turun langsung bantu warga. Bahkan kadang kita bisa melihat dia bermandi lumpur, kadang dia naik sepeda, bahkan kadang dia ikut warga ngarit padi, kadang ngarit rumput, kadang bawa rumput. Lalu mengemasnya dalam narasi emosional. Inilah yang bikin videonya viral. Pidato Deddy Mulyadi buat DPRD Jabar geram. Bahas pembangunan masa lalu tak butuh persetujuan dari DPRD. Rapat paripurna pembahasan perancangan peraturan daerah bersama Wakil Gubernur Jawa Barat di gedung DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walkout anggota fraksi PDIP. Aksi walkout ini disebabkan anggota DPRD Jabar fraksi PDIP geram terhadap pernyataan Deddy saat musyawarah rencana pembangunan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing. Warga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes Pak Gubernur. Salam silaturahmi dari Cianjur Pak Gubernur.
rakyatnya Dr. Wahyu, Pak Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gubernur sehat selalu, istiqomah dalam kebaikan dan diselamatkan dari orang-orang yang pembenci. Terima kasih Pak Gubernur atas program-programnya penanganan anak nakal. Terus sekarang ya akan datang orang dewasa yang nakal, yang akan mendapatkan pelatihan pendidikan. Mudah-mudahan sukses Pak Gubernur ya. Di sisi lain, seperti apa pernyataan Dedi yang membuat geram anggota DPRD Jabar fraksi PDIP itu? Dalam kesempatan itu, ia membahas soal pembangunan di hadapan para kepala desa se-Jawa Barat. Dedi mengungkapkan selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran biaya. Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana dengan lancar dan mulus. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Artinya di sini bahwa Grip Jaya ini benar-benar. Assalamualaikum, salam dunia. Izin berpendapat dan izinkan saya memberikan masukan dan saran kepada ormas-ormas yang ada di Jawa Barat. Tetapi terkait VT yang saya stick ini, untuk Grip Jaya yang ingin mengajak berdiskusi kepada Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, menurut saya silahkan saja, sah-sah saja ya, monggo. Berikutnya, untuk ormas yang ada di Jawa Barat, seluruh ormas yang ada di Jawa Barat, 100 berapa ormas, banyak sekali ya. Ketika kalian menanggapi isu atau peraturan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai pembentukan Satgas anti premanisme yang mungkin menurut kalian ini memojokkan organisasi kalian yang disebut ormas, mungkin mengarah kepada organisasi kalian yang disebut ormas, maka saran saya pertama, introspeksi diri, evaluasi diri dengan tindakan-tindakan yang kalian lakukan selama ini. Selama ormas kalian berdiri di Jawa Barat, coba evaluasi diri. Dari tindakan kalian lebih banyak menguntungkan masyarakat atau lebih banyak merugikan masyarakat? Caranya bagaimana? Kalian polling, bikin polling secara langsung, tanya masyarakat secara langsung, masyarakat seluruh Jawa Barat, apakah dengan kehadiran kami bisa membantu kalian? Apakah dengan kehadiran kami bisa membuat kalian lebih nyaman, lebih aman hidup di Jawa Barat ini? Apakah fungsi dan peran ormas sudah kalian jalankan? Nih ya. Ini fungsi ormas, peran ormas. Apakah sudah kalian jalankan? Coba buat masyarakat netizen. Di antara fungsi dan peran ormas yang saya sematkan di bawah ini, kira-kira menurut masyarakat Jawa Barat, di antara beberapa fungsi dan beberapa peran yang sudah kalian rasakan dari ormas itu sendiri apa? Nih, coba komentar. Yang terakhir, ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan dari DPR. Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini tidak ada persetujuan DPR, tutur Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi mengatakan kolaborasi dalam pemimpin jangan hanya dimaknai berkumpul untuk rapat membahas pleno 1, 2 maupun 3. Menurut pendapatnya, kolaborasi adalah semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.